Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Arifiyah dari jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5 dengan NIM 11920601111. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah fisiologi hewan tentang sistem pernapasan. Nah, untuk praktikumnya mari kita simak video berikutnya. Bernapas merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Tujuan manusia bernapas adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Bernapas adalah proses memasukkan atau menghirup O2 dan mengeluarkan karbon dioksida yaitu CO2. Proses pernapasan dimulai dari hidung, begitu memasuki hidung, udara dibersihkan dan diangkat oleh rambut hidung. Rambut hidung juga bertindak sebagai saringan. Tujuan praktikum yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Untuk alat dan bahan, yang pertama yaitu galon berukuran 4 liter, lalu diberi tanda ukurannya. Yang kedua yaitu baskom plastik. Yang ketiga cangkir ukuran 250 ml. Yang keempat selang akuarium. Dan yang kelima yaitu spidol. Langkah pertama yaitu masukkan air dengan cangkir 250 ml ke dalam botol. Lalu beri tanda pada botol tersebut. Lalu masukkan terus airnya hingga penuh sampai 4 liter. Lalu langkah selanjutnya yaitu isi air ke dalam baskom hingga air memenuhi setengahnya. Kemudian letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Lalu langkah selanjutnya yaitu tarik napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Setelah itu kasih tanda dan lalu catat. Langkah selanjutnya yaitu ulangi langkah-langkah sebelumnya, tetapi untuk sebelum meniup galon kita lari terlebih dahulu dalam 2 menit. Setelah lari 2 menit, lalu tarik napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Lalu kasih tanda dan catat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, sebelum melakukan aktivitas lari, nama Tiara Nur Arifiyah, tinggi badan 160 cm, berat badan 45 kg, kapasitas paru-paru 2500 ml. Yang kedua yaitu setelah melakukan aktivitas lari, nama Tiara Nur Arifiyah, tinggi badan 160 cm, berat badan 45 kg, kapasitas paru-paru 1750 ml. Kesimpulannya, hasil praktikum pada sistem pernapasan ini ketika manusia bernapas berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Orang yang melakukan aktivitas berat akan mengambil oksigen lebih banyak dibanding orang yang melakukan aktivitas ringan. Faktor pernapasan juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan kebiasaan olahraga. Selanjutnya yaitu pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, jenis kelamin mempengaruhi frekuensi pernapasan. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki biomassa yang berbeda. Laki-laki cenderung memiliki biomassa lebih tinggi karena pengaruh testosteron sehingga mengikat pernapasan. Hal ini juga berpengaruh terhadap kapasitas paru-paru. Biomassa yang lebih tinggi membuat kapasitas paru-paru laki-laki relatif lebih besar dibanding perempuan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawabannya, jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, dan kebiasaan olahraga. Pertanyaan yang ketiga yaitu berapa jumlah volume
udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung. Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya biasanya 4.500 cc karena volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Pertanyaan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya, udara tidal adalah jumlah udara saat bernapas normal, udara masuk, dan ekspirasi udara keluar dalam keadaan santai. Volume udara komplementer adalah udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi maksimum atau menarik napas sekuat-kuat setelah melakukan aktivitas biasa. Volume udara suplementer adalah menghembuskan napas sekuat-kuatnya. Kapasitas vital udara pernapasan adalah jumlah udara maksimum dikeluarkan dari paru-paru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.